Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Hadirin jemaah manaqib nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tipayun urang sami-sami manjatkeun sujud dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa bertemu kembali dengan tahun baru Islam 1442 Hijriah. Secara lahiriah umur kita bertambah 1 tahun, tapi secara hakikiahnya umur kita dikurangi 1 tahun. Karena umur sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan sisa umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap dilimpah curahkan pada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pengarsa umi yang saya hormati beserta seluruh keluarga, para putra, putu, cucu, mantu, cicit semua. Para ikhwan wal ahwat yang sama-sama hadir pada manaqib bulan ini di Suryalaya. Semoga kita sekalian senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari balai dunia akhirat, dimurahkan rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepada Allah. Amin. Bulan pertama di tahun Hijriah ini adalah bulan Muharram, di mana pada tanggal 10 Maret kemarin kita memperingati yang disebut Hari Asyura. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada tanggal 10 bulan Muharram beberapa kejadian yang menimpa para nabi yang telah terdahulu. Di antaranya diampuninya dosa Nabi Adam alaihi salam, diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam,
Setelah beberapa ratus tahun Nabi Adam menyatakan tobat kepada Allah dengan lantunan doa tobatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Entah berapa ratus tahun Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Yang ketiga, diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan. Keempat, diselamatkannya Nabi Yusuf dari dalam sumur. Kelima, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihi salam dari durukan Raja Namrud. Yang paling hebat dalam sejarah tarikh Islam adalah diselamatkannya Nabi Nuh beserta kaumnya dari kerman banjir. Selama 4 bulan, dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Hafid, Rayagung, Muharram, 6 bulan bukan 4 bulan ya. Selama 6 bulan di kerem. Redanya kerman pada tanggal 10 Muharram. Hadirin yang berbahagia, pada waktu terjadi kerman dunia, semua orang-orang yang kafir pada mati. Yang hidup hanyalah orang-orang yang beriman. Di antaranya 80 orang, 40 jodoh, laki-laki dan perempuan, 40 jodoh, 80 orang, dan beserta burung-burung, binatang dan sebagainya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena iblis dan setan tidak ikut mati walaupun dikerem, datang lagi menggoda manusia untuk berlaku durhaka dan maksiat kepada Allah. Sehingga yang asalnya orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah, anak keturunannya banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setan tidak pernah ikut mati. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran menjelaskan tadi yang dibacakan oleh Ustadz Kamal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan dirimu asal dari mana, sekarang lagi di mana, dan akan kemana, apa yang akan dibawa. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh kita masing-masing, dan jawabannya sudah ada dalam hati masing-masing.
untuk tidak terjerumus kepada bujuk rayu iblis. Karena iblis, setan merupakan musuh manusia yang akan menyeret manusia ke jurang kehinaan. Oleh karena itu Allah melarang wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti bujuk rayu setan, karena setan adalah musuh kita semua. Orang yang beriman diseru oleh Allah supaya takwa kepada Allah dan memperhatikan wal tandur nafsum ma qaddamat ligod. Perhatikan dirimu asal dari mana. Kersana Wajejen pernah di mimbar ini menyampaikan ayat ini. Perhatikan, kita asal dari mana? Asal kita dari dua jenis. Jasad berasal dari saripati tanah, ruh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami simpan dari nutfah itu setetes air mani di dalam kandungan ibu yang sangat kokoh. Berapa bulan kita dalam kandungan ibu? Selama 9 bulan. Perjalanan 9 bulan. Sabulan ngaherang, 2 bulan ngalenggang, 3 bulan gulung, 4 bulan ngawujud. 5 bulan usik karena 4 bulan ditiupkan ruh yang berasal dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku hembuskan ruh sebagian ruhku kepada jasadnya. Sehingga 5 bulan usik, artinya sudah hidup. 6 bulan malik, 7 bulan kolot, 8 bulan ngorak deui geus kolot teh. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala geus kolot ngorak deui. 9 bulan borosot lahir ke alam dunia. Lahir ke dunia tidak membawa bekal apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Cuman bayi gogoaran cerik, nangis, oa, oa, oa. Pada umumnya semua bayi yang lahir, walaupun orang Eropa, orang Amerika, orang Australia, pada umumnya menangis. Kita sudah sama-sama menyaksikan bayi menangis. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa dan tidak membekal apa-apa. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatkan bahwa kita suatu saat akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan hidup masing-masing berbeda. Jatah umur dari Allah berbeda. Tidak ada seorang pun yang tahu jatah umur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perhatikan dirimu, asal dari mana dan nanti akan kemana, apa yang akan dibawa. Kecuali iman dan amal soleh yang akan menjadi bekal kita hidup di alam akhirat. Ayat selanjutnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika
humul fasikun. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lupa hatinya kepada Allah dinyatakan fasikun oleh Allah, orang-orang fasik. Oleh karena itu, Allah menyeru kepada orang yang beriman dan kepada orang yang takwa kepada Allah agar memperhatikan hal ini. Iman bukan hanya pengakuan di mulut, aku beriman kepada Allah. Karena di Quran dijelaskan, Al-Hujurat ayat 14, wa qalatil Arab amanna. Datang sekelompok orang Arab kampung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan, amanah, kami beriman kepada Allah. Tapi turun wahyu dari Allah. Qul, katakan olehmu Muhammad, lam tu'minu, mereka belum iman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan baru sebatas Islam, belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Di ayat 15-nya dijelaskan, innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rusulihi wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang disebut orang-orang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu kepada Allah, yakin akan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala, yakin akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, yakin kepada balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Summa lam yartabu, kemudian tidak ragu kepada Allah, wajahadu fi sabilillah fi sabilih biamwalihim wa anfusihim, dan berjuang di jalan Allah dengan harta kekayaannya, dengan jiwa raganya. Mereka itulah yang dianggap benar. Di hadis dijelaskan, al-imanu fil qalbi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu di dalam hati. Al-imanu fil qalbi, iman itu di hati. Wujudnya iman, zikrullah alamul iman. Ingat hati kepada Allah, itulah tandanya orang beriman. Orang yang lupa kepada Allah dinyatakan tadi, ulaika humul fasikun, mereka itulah orang-orang fasik. Di hadis qudsi dijelaskan, orang yang lupa hatinya kepada Allah dinyatakan kufur oleh Allah. Ittaqullah diulang beberapa kali oleh Ustaz. Artinya kita harus benar-benar takwa kepada Allah. Definisi takwa dalam buku akhlak disebutkan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ini kembali lagi kepada amalan kita. Rasul di depan para sahabat menjelaskan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yasiru ila sodri salasa marratin. Takwa itu di sini, di sini, di sini, sambil menunjukkan 3 kali ke dalam dadanya. Yang dimaksud takwa di sini adalah dzikir qalbu, perintah dan larangan Allah. Perintah, wadkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu dalam hatimu. Tadarruan wa hifatan, sambil merendahkan diri dan merasa takut oleh Allah.
Wa dunal jahri minal qaul, titip tidak boleh diucapkan. Perintah sebut dalam hati, Allah melarang jangan diucapkan. Jadi di mana perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, inilah yang dimaksud dengan takwa. Oleh karena itu Nabi menyampaikan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di sini. Diri yang berbahagia, Syekh Luqman memberikan wasiat kepada para putranya. Ya bunayya, inna dunya bahrun amik. Wahai anakku, sesungguhnya kehidupan dunia ini bagaikan lautan yang begitu dalam. Qad ghariqa fiha nasun kasir. Sungguh telah banyak manusia yang tenggelam di dalam lautan dunia. Faj'al safinataka bitaqwallah. Di mana kamu ingin selamat, jadian perahu kehidupanmu di dunia ini dengan takwa kepada Allah. Jadi takwa inilah yang harus kita miliki. Kalau ingin selamat dunia maupun akhirat. Wa hashwaha al-iman. Muatan dari kapal itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi. Iman takwa, iman takwa, iman takwa. Wa hashwaha al-iman, muatannya iman, wa syira'aha. Layarnya dari perahu itu adalah at-tawakkul 'alallah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah, menyerahkan diri sepenuhnya. Bahwa Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha gagah, Allah lah yang maha melihat, Allah lah yang maha mendengar, dan sebagainya. Orang-orang kafir menyatakan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Orang kafir menyatakan nggak ada surga, nggak ada neraka di akhirat, mah akhirat aja. Mati mah sudah saja mati gitu. Tidak ada urusan apa-apa. Allah menjawab pernyataan orang-orang kafir. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama ahli neraka dengan ahli surga. Ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannah, mereka ahli-ahli surga itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriin yang berbahagia. Kalau di zaman Nabi Nuh, dunia yang dikerem dengan banjir. Pada zaman sekarang bukan dunianya yang dikerem, tapi banyak manusia yang dikerem oleh dunia. Kakerem kudunya. Oleh karena itu, Allah menjelaskan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu tertundukkan oleh urusan dunia dan keluarga, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang tertundukkan dirinya, hatinya oleh urusan dunia dan keluarga dari mengingat Allah, maka mereka itulah akan termasuk orang-orang golongan yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Pada zaman sekarang yang dikejar dunia, sedangkan akhirat yang akan kita hadapi dilupakan sama sekali.
Oleh karena itu untuk menjaga keseimbangan, Allah memberikan keterangan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang telah disediakan oleh Allah untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi engkau jangan lupakan kehidupanmu di dunia. Untuk urusan akhirat, Allah menggunakan fi'il amar. Dr. Hidayat, waktu saya kuliah di Latifah, menjelaskan untuk kepentingan akhirat Allah menggunakan fi'il amar, sedangkan untuk kebahagiaan di dunia Allah menggunakan fi'il nahyi. Hanya sebatas larangan, jangan lupa kepada Allah. Hal ini dalam arti harus ada keseimbangan. Untuk keseimbangan dunia dan akhirat, maka Al-Munafikun ayat 9 tadi menjelaskan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kau terlena dengan urusan dunia dan keluarga sehingga lupa kepada Allah. Kata pengersabah, hati hanya untuk dipakai ingat kepada Allah. Urusan dunia, urusan keluarga, pegang saja dengan tangan. Hadirin yang berbahagia, ini untuk menjaga keseimbangan, jangan lupa urusan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah kamu sekalian, bekerjalah kamu sekalian untuk urusan duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati hari esok. Ajal dirahasiakan Allah, di mana kita semua akan menyusul mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hanya ajal dirahasiakan Allah. Oleh karena itu harus kita dilatih dari sekarang kembali kepada Allah. Allah memerintahkan, fafiru ilallah, bergegaslah kamu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah bukan dengan kaki, tapi melalui jeritan hati. Allah menjamin, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku, kata Allah, selalu bersamamu di mana kamu sedang ingat hatinya kepada aku. Ingat kepada Allah berarti sedang bersama Allah. Lupa kepada Allah berarti sedang putus hubungan dengan Allah. Oleh karena itu, kita dituntun oleh Syekh Mursyid kita untuk sama-sama belajar kembali kepada Allah dari sekarang. Dikhawatirkan kalau tidak dilatih dari sekarang, ajal keburu datang, ruh keluar dari jasad, hati masih lupa kepada Allah, dinyatakan kufur oleh Allah, ruh kita tidak akan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Celakalah kita selamanya, rugilah kita selamanya kalau ruh tidak diterima Allah. Dari badan sudah keluar oleh Allah, tidak diterima, mau masuk lagi ke dalam badan, tidak bisa roh itu. Itulah yang dimaksud dengan ruh gentayangan, roh yang tidak bertuan. Na'udzubillah. Dengan apa kita kembali kepada Allah? Yaitu dengan dzikir hati. Allah menjamin, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku selalu bersamamu di mana kamu sedang ingat hatinya kepada aku. Jangan ragu bahwa dzikir hati inilah ibadah yang paling agung di sisi Allah. Dzikir hati inilah sebagai salah satu tanda dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Alamatu hubbillah hubbu dzikrillah. Tanda orang beriman, cinta kepada Allah, cinta kepada zikir kepada Allah.
Walamatu bugdzilah bugdu dzikrillah, tandanya orang yang murka sama Allah, murka sama zikir kepada Allah. Mudah-mudahan melalui tahun baru 1442 Hijriah kita diberikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah, baik mengamalkan amalan harian dikir jahar, dikir khafi, maupun amalan mingguan khotaman, amalan bulanan manakib. Jalan terus istiqomah menjalankannya dan kita kembali menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bihaqi wa karamati Sayyidi Syahmad Sohibul Wafatajil Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan Bani Hasyim 3 kali. Allah Hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma